Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Harbam Official. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kali ini Harbam Official akan memberikan tutorial kepada para pelajar serta didik, kemudian mahasiswa yang sedang menyusun tugas untuk menyusun karya ilmiah. Nah, bagaimana tutorialnya? Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah komen, like, dan subscribe tentunya. Dan jika ingin melihat tutorial-tutorial lagi yang bermanfaat dari Harbam Official, kalian bisa lihat di video di atas. Di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Harbam Official akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengatur halaman penomoran sesuai dengan aturan untuk penulisan karya ilmiah. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, saya sudah memiliki teks ya, teks seperti ini atau materi. Kemudian di sini belum rapi ya, adik-adik sekalian. Nah, di sini belum rapi. Nah, coba kita rapikan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, yang perlu kita atur adalah ukuran untuk kertasnya itu biasanya A4. Nah, baik itu makalah, kemudian karya ilmiah lain seperti skripsi ya, kemudian ada proposal ya, itu biasanya untuk size-nya itu A4. Kemudian untuk margin ya, kita menggunakan yang bagian atas itu 4 cm, kemudian yang bagian kiri juga 4 meter, karena nanti ketika dijilid biasanya makalah adik-adik itu ada lakbannya ya, jadi nanti tidak sentral, tidak simetris kalau dia sudah terlakban gitu ya. Jadi perlu kita batasi atau lebihkan 4 cm. Kemudian untuk yang bawah ada 3 cm, kemudian yang kanan juga 3. Nah, coba kita oke, begini ya saya ngaturnya adik-adik. Kita oke. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Oke. Kemudian yang adik-adik perlu ketahui untuk aturan penulisan hurufnya ya, misalnya di bab itu 12 ya, sama ini juga 12 ya. Kemudian untuk judul, nah biasanya di bagian depan ini tidak saya contohkan, judul itu ukurannya adalah 14 ya adik-adik. Misalnya judul karya ilmiahnya di depan itu ukurannya 14. Kemudian untuk jenis hurufnya itu adalah Times New Roman. Nah, jenis hurufnya Times New Roman. Nah, sekarang untuk spasi ya, spasi. Nah, spasi ini ada aturannya adik-adik. Untuk karya ilmiah seperti skripsi dan lain sebagainya itu ukurannya 2 ya, 2. Di sini 2. Kemudian untuk judul, ini khusus untuk judul kita pakai 1 ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, jadi aturannya seperti itu. Nah, untuk makalah yang adik kerjakan itu bisa menggunakan 1,5. Nah, seperti ini 1,5. Tapi untuk skripsi itu biasanya dari pihak lembaga kampus menggunakan 2. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan untuk bagaimana cara memberi penomoran. Jadi nanti ketika adik-adik diminta untuk menjadikan filenya menjadi satu PDF, tentu harus masuk ke dalam semua PDF ya, baik itu daftar isi, kemudian babnya ya, kemudian isinya, karena di setiap penomoran letaknya itu berbeda. Nah, untuk daftar isi itu menggunakan Romawi, kemudian terletak di bawah. Sedangkan untuk bagian bab itu juga letaknya di bawah sini, tapi menggunakan angka ya adik-adik. Kemudian untuk isi itu biasanya letaknya di atas sebelah kanan. Nah, bagaimana nanti cara menggabungkannya? Nah, sekarang kita coba ya adik-adik. Nah, sebelum itu supaya adik-adik ini mudah untuk merapikan ini ya adik-adik, jadi diaktifkan dulu garis ini, garis bondirnya ini ya. Nah, caranya seperti ini adik-adik. Klik file, kemudian kita pilih option. Nah, di option di bagian advance kita cari Nah ini
show text boundaries. Ya, coba kita matikan ya. Kita coba matikan, maka ini hilang. Nah, nanti adik-adik susah untuk ini sudah rapi belum ya, alinenya udah rapi belum. Nah, kemudian untuk penomoran ini yang bawah sudah pas belum, sama belum. Nah, jadi kalau diaktifkan itu ketika di print nanti bisa rapi seperti ini. Oke, kita ulangi caranya. Klik file, option, kemudian ada advance, cari di bagian advance, kita klik show text boundaries. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi kita tahu nanti bahwasanya yang A misalnya, oh letaknya di sini, di teks ini ya, kemudian yang B nanti juga sama. Oke, sekarang kita beri penomoran. Oke adik-adik, kita berikan penomoran ya untuk makalah saya. Yang pertama, di daftar isi kita harus memberikan penomoran format Romawi dan letaknya harus di bawah. Kita pilih bottom of page, pilih plain number 2. Kemudian sudah dapat ya, letaknya di bawah. Kemudian ini masih format 1 ya, karena kita akan menggunakan Romawi. Jadi kita pilih format text, kemudian pilih Romawi dan oke. Oke, kita sudah dapat format Romawi. Kita klik header, oke, untuk menghilangkan list tadi. Kemudian untuk bab yang ini, bab 1, ini harusnya angka ya, angka kemudian terletak di bawah. Caranya seperti ini. Kita klikkan kursor kita di belakang bab, kemudian pilih text layout, pilih bricks, pilih next spec. Nah, kemudian kita balik lagi ke insert, page number, kemudian pilih yang top, supaya nanti yang bagian isi dari bab 1 itu tetap di atas. Kita pilih yang top. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih different first page. Nah, hilang ya bagian yang atas. Oke, tinggal kita arahkan ke tengah, kemudian kita pilih angka 1. Nah, seperti itu. Ya, kita dapat yang I, kemudian di sini angka 1. Nah, bagaimana untuk yang ketiga? Yang page ketiga ini masih Romawi. Nah, kita klikkan lagi di belakang dari, kita pilih page layout, kita pilih bricks, kita pilih next page. Nah, kemudian kita pilih format penulisan dalam bentuk tops of page. Kita pilih yang nomor 3. Nah, seperti ini. Tinggal kita pilih page number, format specs, kita pilih yang angka, kemudian star, formatnya kita pilih yang 2. Apakah berubah? Nah, seperti ini. Nah, kita ada 2, tapi di sini masih ada nih Romawinya, tinggal kita hapus. Nah, kita hapus, apakah hilang? Oh, hilang juga, ternyata ada kesalahan. Jika ada link to previous, maka kita klik link to previous. Oke, coba kita berikan penomoran lagi. Untuk yang kedua ya teman-teman, kita pilih yang insert, tag number, pilih yang top, kita pilih yang 2. Nah, muncul ya. Ini juga muncul, tapi nanti kita klik link to previousnya. Oke, link to previous. Ini masih ada, kita hapus. Terhapus tidak? Oh, enggak ya. Oke, di sini enggak. Ini juga kita hapus. Dan di sini juga tidak terhapus. Nah, seperti itu ya. Nah, enggak apa-apa dihapus, yang penting nanti format yang untuk di printnya seperti ini, benar ya. Oke. Kemudian di sini coba kita hapus, apakah hilang juga yang angka 1-nya? Oh, ternyata hilang ya. Kita kembalikan ya, Ctrl Z atau klik di bagian ini. Nah, sekarang kita juga klik link to previous nih, klikkan link to previous ya, coba kita hapus, apakah hilang? Oke, tidak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mengaktifkannya, kita cobakan klik di sini, muncul link to previous, kita tekan. Nah, untuk yang ketiga, ini yang ketiga sudah nih otomatis. Yang ketiga sudah otomatis. Nah, tinggal kita rapikan aja yang bagian atasnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi ini tadi kedua, ini ketiga. Jadi seperti itu ya, mudah. Jika nanti di sini tidak otomatis, teman-teman bisa mengulangi cara yang sama ya, dengan meletakkan kursornya di bab tadi, kemudian pilih page layout, break, kemudian next page.
Kemudian setelah itu adik-adik pilih insert, kemudian page number, pilih yang bagian bottom of page. Kemudian baru nanti format page-nya start at 3 ya. Oke. Ini sudah sesuai dengan format ya. Nah, kemudian jangan lupa ini formatnya harus sama dengan isinya, yaitu 12 kemudian Times New Roman. Jadi nanti ketika di print itu homogen ya, sama. Oke, ini daftar isinya menggunakan Romawi terletak di bawah. Kemudian untuk babnya terletak di bawah menggunakan angka. Kemudian untuk isi setiap bab terletak di bagian atas sebelah kanan. Kemudian masuk ke bab lagi terletak di bawah, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ataupun adik-adik sekalian. Nah, untuk bab 4-nya misalnya karya ilmiah skripsi ya, caranya juga sama tadi. Letakkan di bagian samping sini. Kemudian pilih rumus-rumus yang tadi. Nah, karena kita tidak terlalu banyak ya di setiap bab itu pengaturannya. Jadi nanti untuk yang bagian isi otomatis mengisi ini. Nanti kalau sudah ketemu bab baru kita masukkan rumus yang tadi. Oke, demikian tutorialnya adik-adik, semoga bermanfaat. Kemudian semoga adik-adik bisa untuk mencobanya. Nah, banyak latihan maka keterampilan adik-adik dalam bidang mengedit itu akan terasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.